Bahas Puput, Kak. Puput itu pemegang pintu neraka. Jadi kita dukung dia buka pintu itu biar dia masuk duluan. Ya. Terima kasih. Iya, udah Markus. Siapa yang aku Markusin? Udah fakta yang main Markusan 4 miliar itu siapa? Ya, yang main Markusan itu bisa kasusin si DRL itu siapa? Aku tuh tahu semua, cuman aku udah berjanji ya yang mendukung kata Cecak jangan disebut karena aku tuh orangnya komit, karena orang yang tadinya ngebantu si Dakjal ini nggak tahu kalau si Dakjal ini sinting, makanya dibantu karena dia merasa punya masalah kesakit hatian dia dengan DRL. Taunya sinting dia. Nah aku bilang, lalu ngapain lu bantu-bantu orang kayak begitu, orang gila? Iya Kak, aku nggak tahu kalau dia gila. Baru rasa dia. Sekarang udah susah karena kepegang buntutnya masih Dakjal. Tapi dia udah gak dukung lagi ya. Nah kalau ini bener, kalau si Bopeng kan bilang si Nepos udah dibuang sama teman-temannya. Mana mungkin gue dibuang sama teman-teman gue? Emang gue sedajal lu. Teman-teman gue ada di belakang gue semua solid ya. Tapi aku nggak pernah mau story mau ketemu sama siapa, nggak ada, karena aku nggak mau ngasih bahan follower si Dakjal ini yang kesal sama aku, mereka juga ke bawah-bawah ya. Itu kalau si Bopeng bener, si Dakjal bener dibuang sama Markusnya, makanya sekarang dia ketar ketir tahu Markusnya kalau dia sinting. Aku suka dengan ini. Markus siapa? Tanya sama si Dakjal Bopeng itu. Ngomong, bukan, itu bukan dia. Itu si ini lawyer. Pret lu. Karena aku aja komit, nggak mau nyebut namanya karena dia respect sama aku. Ya aku enggak. Tapi kalau dia nanti kelihatan lagi masih kalau nanti ya, aku mah orangnya fair. Kalau nanti aku denger nih, kalau dia ini yang manggil si Bopeng ngasih tahu jangan nyenggol-nyenggol aku katanya, terus si Bopeng bilang sini pas begini, kalau kedengeran sama aku masih ada di belakang si Bopeng, nanti aku sebut namanya ya, aku sebut namanya, aku janji. Tapi kan sejauh ini dia komit nih, nggak akan lagi ikut campur urusan ini karena si Bopeng Dakjal ini ternyata ngetawain bisnisnya dia di Bumi Hanguskan. Berarti baru tahu juga, oh kalau begitu dia musuh aku juga Kak. Ya memang musuh lo, gue bilang gitu. Ngapain lo bela-bela musuh, bela-bela orang yang ngetawain bisnis lo dilindas, gue bilang gitu. Dia baru tahu. Tapi nanti kalau aku denger lagi dia ada di belakang si Bopeng, aku sebut namanya, aku bombardir. Tenang guys, nggak susah sih sebetulnya. Nyebut sekarang nggak usah emang gua mau apa lu, biar lu nggak bisa tidur nungguin kapan gua sebut nama siapa yang ngebackingin si Dakjal yang sekarang sudah tobat, nggak mau ngebackingin dia lagi. Kayaknya aku nggak boleh ini deh. Oke. Bahas donatur udah tadi. Bu, itu upil melet, mata lu bersihin dulu. Itu ada belek di mata lu, gede banget. Sehingga hidung gua yang bersih begini lu bilang ada upil. Mata lu yang ada belek. Saking ya receh banget ya, saking buzzer ini udah gak punya kata-kata lagi untuk ngebully aku, segala upil lah. Mata dia itu yang ada belek. Coba netizen yang matanya gak jereng, yang gak ada beleknya, ada upil gak di hidung aku? Coba ada upil gak di hidung aku? Simping. Enggak, ya kan? Yang bilang tidak ada berarti matanya bersih. Kalau siapa itu tadi ada belek di matanya segede biji leci. Tuh melet-melet. Template lagi, copy paste. Itu upil bersihin dulu. Mata lu aja bersihin dulu dari belek.
Kasihan ini si Jereng nih, si melet-melet Jereng ini matanya terlalu jereng. Udah gitu 0 follower lagi. Pengen ngeganggu aja, pengen ngeganggu. Ketik-ketik di bawah. Udah jangan kita yang ngeganggu. Kita blokir ya. Daging hidung. Ya mungkin ya, karena kan di hidung kita itu ada ini nih, ada putih-putih ini kelihatan. Ini daging hidung bener. Blok, udah. Najwa udah tak blok. Aku suka sekarang sampah-sampah itu cuman tinggal 1-2 ekor. Masya Allah tabarakallah banget ya. Dulu begitu aku naik, 70%-nya buzzer haters. Sekarang udah pada pinter, udah tahu yang biadab siapa. Sampahnya cuman Samirun dan beberapa ekor pendukungnya. Gas ya. Gas lah. Coba siapa yang setuju aku ngegas si Dajjal Bopeng. Siapa yang setuju, ketik dulu setuju baru aku terusin. Setuju, ketik setuju. Setuju. Siapa yang setuju aku ngegrill sampai well done si Bopeng. Setuju ya. Oke, dukung aku terus agar suasana dunia maya ini segera kondusif. Tidak ada lagi orang yang paling oke, yang paling demi masyarakat padahal memeras. Dukung aku terus untuk ngeberantas orang yang memakai nama kalian untuk isi lambungnya ya. Terus setelah ini juga tidak ada buzzer-buzzer yang saling bully demi lambung ya. Kalau kalian nanti mau jadi influencer lah yang benar. Kalian nanti promosikan lagi produk-produk Indonesia, jadi influencer yang benar, bukan jadi influencer lambung ya, untuk ngebully, untuk ngedoxing. Aku setuju kalau ada influencer yang berdasarkan narasi. Yang ini narasinya begini, jawab lagi dengan narasi yang begini, bukan fitnah, bukan doxing, bukan bullying. Siapa yang setuju dan sepakat kita damaikan, kita bersihkan dunia maya ini dari si Bopeng dan sindikatnya. Ketik setuju dan sepakat. Yang setuju dengan ini harus dibantu kalian juga, biar kalian yang para influencer ini juga bisa jadi BA skincare lagi, mungkin BA akal lagi, biar kayak dulu lagi, pada punya kerjaan yang benar, bukan kerjaan jadi buzzer demi lambung ya, dibayar nggak seberapa, dosa iya. Itu ya. Iya, senang Isa Zega damai sama Sandi, senang. Setuju, sepakat. Senang aku. Pokoknya kita jangan mau guys dipakai nama kita. Kembalikan uang masyarakat. Lu aja nipu masyarakat, jual produk udah ditarik, masih dijual. Udah mau expired lagi yang dijual. Udah mau expired lagi. Sebelum lu minta balikin uang masyarakat lu balikin dulu. Ya, yang udah beli produk lu, yang udah ditarik sama Bepom, ya lu masih jualan. Bopeng, lalu balikin dulu. Itu jangan lu nyuruh orang 1 jari ke sini, 4 jari ke diri lu. Lu balikin dulu uang masyarakat. Kalian tagih tuh ke si Bopeng. Setuju ya? Setuju, pokoknya kita gaskan ya si Bopeng ini. Bopeng itu Dajjal ya. Sepil Dajjal Kak, itu si Bopeng. Basmi Bopeng, ya kita basmi pokoknya. Aku mah gak akan diem sampai bener-bener diem dia, sampai bener-bener larangan yang diatur sama undang-undang tidak dilakukan lagi. Dan ingat ya, siapapun yang minta tolong si Bopeng untuk live jualan, jangan dibeli. Ya sama aja dia mendukung. Jangan dibeli ya. Pasti nanti nih udah live sama dia tuh masih ada lagi live 1-2 kali lagi, karena kontraknya seperti itu. Dia tahu tuh kalau sekali live, kalau nggak laku malah dibully, takut namanya jatuh. Makanya kalau dia live sama owner skincare itu dibikin kontraknya 2-3 kali live, seolah-olah dia dibutuhin banget sama mereka, padahal tercancang sama kontrak. Bodoh kalian owner skincare. Kalian itu milih si Bopeng suruh nemenin live jualan, produk kalian itu hancur.
Si Ridwan Suryana ini nggak setuju karena ini pasti tangannya dajalnya si Bopeng nih. Lu kalau nggak setuju ngapain lu ada di sini? Lu kan sakit hati. Sekarang lu dengerin aja gua kata-katain si Bopeng itu ya. Karena satu kali dia gini ya, seorang ibu itu denger ya netizen ya. Seorang ibu itu kalau anaknya diusik, dihina, dia akan ngamuk sengamuk-ngamuknya sampai dia merasa fair buat anaknya yang masih kecil yang nggak bisa ngelawan. Ingat ya, si Bopeng ngatain anak aku anak haram. Ya, jadi seorang ibu yang mewakili anaknya yang masih kecil, yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa ngebales. Nih, mulut seorang ibu akan ngelindes elu sampai gua puas, Bopeng mandul. Aku nggak segila ini ngelawan dia kalau dia nggak ngatain aku anak haram. Makanya Allah nggak kasih dia keturunan, jahat sih mulutnya. Nah si Mora ini, emang mandul dia Mora, kenapa lu halah? Lu mandul juga. Jangan jahat kalau Allah mau kasih keturunan. Ya. Iya si Bopeng itu nyerangnya sampai ke anak-anak. Makanya hidupnya gitu, nggak pernah bahagia. Tanggapan Isa Zega sudah baik kan udah dari tadi aku kasih tanggapan, aku bahagia, senang melihatnya Sandi Purnamasari sama Isa Zega sudah tabayun, senang, melihatnya senang gitu. Tapi menurut nanti deh lah Isa Zega lah yang ngomongin ya. Sandi itu nggak ada niat untuk laporin Isa Zega katanya, tapi ada yang ngompor-ngomporin untuk dilaporin. Sampailah bergulir. Tapi apapun itu, ini sudah terjadi. Yang aku kasihan sama Isa Zega itu, vonisnya itu pemerasan, bukan ITE. Itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja PK ini juga menjadi penilaian majelis hakim yang menangani PK-nya Isa Zega, karena Isa Zega sama Sandi sudah maaf-maafan. Doain aja yang baik-baik gitu. Kalau udah terjadi juga kan gitu. Tapi aku kecewanya itu bukan pada aku tuh kecewanya itu baru tahu kemarin karena yang nyemangati Isa Zega pas onar itu banyak, tapi begitu dia di sana cuman aku sendiri yang nemenin dia. Padahal kalau dipikir-pikir Isa Zega itu ngebully aku berapa tahun, say? 3 apa 4 tahun. Tapi namanya orang udah minta maaf dan udah baik sama aku, ya sudah gitu loh. Tapi begitu dia terpuruk, gak ada satupun orang-orang yang owner skincare ABCD lah yang bener-bener itu diuntungin loh dengan Isa Zega ya. Gak ada satupun. Ternyata mereka itu ngasih uang jajan, giliran ada masalah pada lari. Tunggu loh Isa Zega keluar, tunggu ya. Ditunggu kalau sampai Isa Zega ngisengin lu pada nih yang pada ngasih uang jajan lalu lu menghilang. Nah, jangan ngadu sama gue. Rasain nanti tak gituin, ya salah sendiri. Karena mereka-mereka yang ngasih uang jajan ini juga aku kenal. Tapi nggak nyangka begitu. Pada nggak mau tahu. Padahal aku sering loh. Aku kan sering besuk Isa Zega itu. Cuman kan aku jarang ngomong ya. Aku mau lihat Isa Zega. Kalian mau ikut nggak? Ada aja alasannya. Ini itulah. Ya sudah, akhirnya aku udah males ngajak. Jadi aku kalau mau besuk Isa itu sama si JPU Hong aja. Nggak pernah aku ajak-ajak lagi. Kesebut namanya ternyata mereka. Rasanya mereka ini dagdikduk banget nih. Oh, si Kak Fitri tahu nih. Gue begini tahu nih. Nah, loh. Ibu mah terlalu baik ya. Udahlah, aku mah apa yang dibawa kalau bukan amal kebaikan. Allah aja maha pemaaf. Tapi aku tuh orangnya memang aku senang aku tuh mungkin dari dulu ya, aku tuh senang banget kalau ada di samping orang itu yang memang lagi butuh pertolongan. Tapi kalau mereka udah bahagia apa ngilang. Tapi kalau misalnya ada yang susah pasti nyari ke aku. Makanya aku kecewa banget nih sama informasi yang dikasih sama Yoke. Orang-orang yang menyemangati Yoke itu semuanya itu pernah aku tolongin. Nanti di akhirat aku tagih kalian ya. Aku tidak ikhlas dan tidak ridho karena ajaran kalian ke Yoke itu membuat aku akhirnya menjarain Yoke. Gitu loh. Kenapa Yoke sesadis itu ngebully aku? Karena dari kalian-kalian itu informasinya yang sesat. Yang ngefitnah aku dengan seenaknya. Padahal kalian-kalian itu hidupnya pernah minjem uang sama aku. Pernah aku selamatin hidup kalian ya. Pernah aku tolongin. Ini bukan satu orang ya. 1, 2,
3, bahkan ada temen lama aku yang udah mungkin 15 tahun gak ketemu aku bisa nge-DM Yoke, ngasih informasi yang sesat. Padahal zaman dulu 15 tahun lalu itu aku nolongin dia, aku ngedengerin dia curhat, begini begitu, curhat kebohongan, sampai aku akhirnya gak mau temenan lagi karena lu ngebohongin gue. Gue setiap hari ngedengerin curhatan lu, ternyata lu yang salah gitu. Dia bisa-bisanya nge-DM Yoke kata-ngatain aku. Beneran, tapi yang orang itu aku udah tegur. Aku kirim tuh voice note dia yang ke Yoke, yang ke DM Yoke, suara dia nggak bisa ngelak lagi. Aku simpan, aku kirim. Padahal ya, sebelum aku kirim suara dia yang suruh ngata-ngatain aku, dia punya anak sudah gadis. Anaknya itu jualan sosis apa roti gitu ya. Jualan terus bilang, Tante Fitri, anak aku ini jualan, dia pengen banget dipromosiin. Aku belum tahu tuh guys. Dia datang ke sini dulu, aku tahu mereka masih kecil ya. Oh, aku puji-puji, kamu hebat ya. Gini-gini aku promosiin makanannya. Sedih sih, aku sedih banget sih kenapa dia begitu gitu loh. Karena aku merasa dia tuh kawan baik aku walaupun aku jarang ketemu. Anaknya kesini berdua tuh adik kakak lucu pada jualan hotdog ya, pada udah jual. 2-3 hari mungkin itu Allah yang nunjukin ya. Si Yoke ngasih tahu, nih kak, nih yang ngasih tahu aku juga nih informasi-informasi kalau begini-begini, semuanya bohong. Akhirnya aku kirim tuh suara dia yang ngirim ke Yoke. Bodohnya dia gitu, dia voice note kirim ke DM-nya Yoke. Aku kirim, aku WA ke dia. Nangis dia. Maafin gue memang salah. Enak banget lu setelah lu begitu, gue kasih rekaman suara cuman bilang, maafin gue ya memang gue salah, bla bla bla. Tapi lu bayangkan dari perkataan lu itu ya, banyak banget orang yang terluka hatinya. Enak banget lu ngomong begitu. Ini mudah-mudahan dia nonton. Aku sih udah maafin dia, tapi kayaknya nggak fair buat Yoke yang nggak tahu apa-apa dikasih informasi-informasi yang gak bener, terlebih dari orang-orang yang bener-bener selalu minta tolong dan ditolongin sama aku. Ya, lu aja paling segini rambut gue nih, rambut lu. Coba sini kalau berani live bareng sama gue. Mata lu mau segimana lagi rambut segini, orang-orang bilang. Lagian kalau menipis juga rambut-rambut aku, kepala-kepala aku, membela yang apa? Membela yang bayar. Duit gue lebih banyak, tahu lu. Masa iya gue mau dibayar urusan-urusan begini? Haram, tahu, haram makan uang dari derita orang lain. Putih banyak rambutnya, mata lu udah rabun ya. Lagian kalau putih juga kenapa? Enggak ya. Lagian kalau putih kenapa? Mengurangi rekening lo. Tapi menurut gua rambut gua belum ada putih karena apa? Gua cat. Karena aku suka warna cat rambut ini. Ini kayaknya banyak followernya si Jereng lah di sini, matanya pada jereng. Lihat di hidung aku ada upil, mata lu jereng, ada beleknya. Ngelihat katanya rambut aku tipis, jereng sih lu. Iya, ribut banget ya kalau rambut putih juga ya, emang kenapa? Sekarang tuh lagi hit tahu. Aku tuh kalau rambut aku udah putihnya banyak, aku pengen milih kayak orang-orang yang lagi manjangin rambut terus rambutnya putih jadi bagus.